'Twas a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew up her bow, dipped down, oh below my bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave. Saya mohon maaf apabila dalam yang datang maupun kalimat yang kami buat dan kami sampaikan mendapat kesalahan atau kalimat disesat dalam bahasa karena kami jarang dibahas. Begitu juga dalam bahasa hukum karena kami bukan ahli hukum. Kami hanya masyarakat biasa yang merasa dipaksa untuk berhadapan dengan hukum. Kami hanya ingin menyampaikan sebuah fakta yang sebenarnya. Kami hanya ingin membuka kekerasan dalam arti ingin menjelaskan tentang topik yang diperkarakan ini yang sesungguhnya ternyata ada rekayasa. Bagi ungkapan rasa, tetapi juga hal yang tidak ternyata rasa ungkapan kekecewaan yang sangat mendalam, rasa ingin menjelaskan di hadapan yang mulia ini, rasa ingin menuntut sebuah keadilan yang seadil-adilnya. Kami percaya dan lagi majelis akan melihat dan mengkaji serta memutuskan perkara ini dengan yang seadil-adilnya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada majelis yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengikuti jalannya persidangan ini. Kita masih mulia. Kesimpulan selama proses persidangan ini kami tegaskan kembali bahwa dijadikan yang dijadikan objek perkara oleh para penggugat yang objeknya ditujukan terhadap sebidang tanah yang sedang kami kuasai ini adalah tidak benar. Izinkan kami untuk menjelaskannya yang sejelas-jelasnya. Satu, bahwa kesimpulan kami perlu dijelaskan bahwa mengingat tentang risalah atau riwayat singkat atas objek tanah yang kami kuasai selama ini, bahwa sesungguhnya tanah yang kami kuasai sudah lebih daripada 60 tahun yang secara turun-menurun, dan saya sebagai saksi itu kami kebetulan dari kelompok kami yang telah menggarap sejak dahulu kala. Tujuan kami dan kami sini selaku keturunan sejak 62 tahun yang lalu, sejak saya sendiri dilahirkan di atas objek yang dipersekatan saat kegiatan saat ini, dan kami tinggal hidup di atas tanah atau tanah yang kami kuasai sampai sekarang. Kami akan menerangkan riwayat dan pada risalah hingga batas-batas tanah tanda-tanda yang ada di dalamnya yang merupakan pemberitahuan utama dari orang tua kami almarhum bahwa sebidang tanah akan jelaskan sebidang tanah atau lahan yang dikuasai negara dalam aturan hukum yang telah diprogram oleh Masjid Al-Quran yang berasal dari tanah Trans Handong nomor Perfundi 3740371 dan 4 itu tertulis dan terdaftar di kantor Al-Baghdadi Kota Pelajar oleh sangat pengunduh. Dan di kantor Badan Pertanahan Nasional Bandung pada saat sekarang tidak tertulis dan terbatal selatan atas nama MP Semen Legal Public and Handel Simpungan yang atau dikenal sejak dahulu bahwa tanah tersebut disebut tanah Simpungan dari bukan sebuah kamar personi 1, 3, 4, 0, 3, 4, 2, 3, 7, 4, 3, 4, 2, tanpa nanti itu setelah keseluruhan kami sikat jumlahnya seluas 69 objek dalam sesuatu yang menangkan satu itu bahwa kami tenangkan itu aja pada tahun 1974 sebagian tanah tersebut itu sebagian dari nomor personi 3.4 suara sebagian sudah diolah oleh diri kali dan kawan-kawan kemudian yang disebut para penggarap sosial hukum adalah kita lihat dari kasih ini balas dan tindakan menjadi hak beli sebanyak kurang lebih 40 miliar. Jadi 40 yang pemilih yang bersertifikat SSKM dengan jumlah yang sudah dikenakan haknya seluas 22.000 meter persegi. Bahwa sisa tanah Simpungan yang belum ditingkatkan haknya adalah seluas 39.349 dikurangi 22.000, maka yang tersisa adalah 40.000 meter persegi. Tetapi secara tersebut adalah status tanah yang dikuasai negara atau tanah negara bebas. Karena sisa 40.000 meter
tunang rezeki yang pun dilihat orangnya terhadap siapapun. Bahwa pada tahun 67 atas nama Didi Koswara dan sudah sanggup dalam gugatan kemudian setelah menerima surat pelepasan hak dan pihak keberatan atas kejahatan dari Didi Karim. Pada saat itu salah satu saya yang sangat menerima. Karena sebanyak tahun 1952 sampai dengan tahun 1992, tanah Simungan dimaksud dikelola oleh Yayasan Ibu Hema sebagai mitra kerjasama dalam pengelolaan tanah tersebut. Yang dimaksud sejak tahun 60 tanah Simungan sisanya yang belum dikelola oleh Didi Koswara di cabang baru. Sehingga agama dan kedatangan warga masyarakat yang baru dan yang menetap di Blok Daur yang Sirapuan. Banyak-banyak masyarakat yang turut serta menggarap, memanfaatkan penghuni cara inam dan keadaan perkampungan dan kemudian nanti mereka lebih itu turut serta di atas sarang menerjakan sebagai masyarakat atau warga dari perubahan yang kesabaran sokong pertahanan dengan mempunyai kartu berwarga dan kartu tanda penduduk. Bahwa penguasaan fisik di atas tadi, lahan di atas sebuah sepatu menjadi 346 meter persegi dapat kalian sekian sebagai berikut. Bahwa pada tahun 1970 sebagai penguasaan fisik di atas tanah tersebut sudah masih 200 meter persegi. Dan pada tahun 1980 dibangun kantor pos seluas 500 meter persegi. Dan pada tahun 1974 dibangun terminal seluas kurang lebih 3 meter persegi. Maka sisanya sejak tahun 1967 dihuni digarap oleh Didi Koswara. Dan sejak tahun 1974 digarap dihuni oleh para penduduk yang sedang menjadi area perkampungan. Jika totalnya 40.346 itu keberadaan yang dikuasai oleh misiku tersebut dari 1, 2, 3, dan 4. Karena prinsip administrasi pengurusan tanah daerah yang kami perbuat selama 30 tahun telah didokumentasikan, mengurus surat-surat dari institusi dan terkait, surat keterangan dari instansi lembaga yang terkait, surat keterangan lurah sama, pernyataan tertutup para penggara, pengusuran peta di jalan tanah, pembuatan peta induk penggara, para penghuni, pengurusan pembayaran pajak dan bumi, dan surat permohonan hak kepada Badan Pangan Nasional melalui OPK dedikasi pada Episode 4 dari Modus Mafia Tanah Dago mengungkap penipuan data tanah, Yomi Shimasis. Asep Makmun dan keluarganya memberikan keterangan yang berbeda dengan warga dan bukti lapangan. Keterangan Asep Makmun di pemerintah juga berbeda dengan di warga. Di pengadilan, Asep Makmun mengklaim tanah milik bapaknya. Padahal, bapaknya hanya pekerja di keluarga besar Nawisan. Asep Makmun juga mengaku diberi tanah oleh Pak Bagio. Namun, kesaksian Pak Slamet dan Pak Unus menyebut beda usia 40 tahun antara Asep Makmun dan Pak Bagio. Juga sejak tahun 1970-an Pak Bagio nggak pernah datang. Di lapangan atas, dukungan hanya untuk kepentingan umum, bukan untuk keluarga Asep Makmun dan kaki tangannya. Cek kesepakatan tahun 1977 dan 1999, serta PBB Didi Koswara seluas 15.000 meter. Siapa mafia Tanah Dago dan provokator konflik sengketa Tanah Dago menjadi perhatian utama untuk mengungkap fakta apa benar, menggugat atau kolusi saling gugat. Siapa mereka? Menurut warga kampung Cirapuhan mafia Tanah di Dago, sudah ada sejak lama, bukan mulai 2016, tapi sejak lama. Untuk mengetahui lebih lanjut, periksa dengan teliti berkas putusan Pengadilan Negeri Bandung. Bukti otentik bisa ditemukan di sana. Periksa juga berkas putusan lainnya, serta dokumen surat tanah atau PBB. Bahkan keterangan saksi atau pelaku yang tak ada dalam sidang perlu diperiksa. Semudah ini penting untuk mengungkap kebenaran. Keterangan saksi-saksi dan jangan lupa, periksa juga riwayat hidup mereka dan keluarganya. Ini juga sangat penting untuk dipelajari. Warga kampung Cirapuhan sudah mengirim surat resmi ke pemerintah dan DPR pusat, mohon semua pihak menghormati. Kami membuka kesempatan bagi semua pihak untuk berkomentar atau berpendapat. Periksa dengan teliti semuanya untuk mengungkap kebenaran. Episode Sadiu dari Modus Mafia Tanah Dago mengungkap jaringan mafia tanah yang sangat terorganisir.
Mereka bekerja sama dengan berbagai oknum. Jaringan mafia ini melibatkan oknum aparatur, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Bahkan, sebagian orang yang menikah dengan penduduk asli diajak mengkhianati saudaranya. Mereka juga dibantu oleh oligarki atau pemodal seperti Iwan Surjadi yang beralamat di Budi Asih nomor 25, Bandung. Dengan bantuan mereka, tanah penduduk asli dijual dengan harga di bawah standar. Bahkan, seringkali tidak ada ganti rugi sama sekali. Parahnya, mafia tanah ini bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali dari satu objek. Contohnya, SHM Didi Koswara atau Iwan Surjadi yang awalnya pinjam dari Pak Bagio dan garapan warga, misalnya Pak Yaman, lalu dijual ke pamannya bernama Ada, kemudian dijual lagi ke Iwan Surjadi dan digarap oleh adik atau anak mantunya. Modus operandi ini menunjukkan betapa terorganisirnya jaringan mafia tanah di Dago. Episode ini membuka mata kita akan praktik kotor yang merugikan penduduk asli. Info modus mafia Tanah Dago. Kami adalah koordinator pertanahan Kampung Cirapuhan, Bandung. Nama saya Muhammad Basuki Yaman bin Sutrisno bin Tirto Harjo. Buyut adalah TNI Polri, bernama Matrawi. Modus jaringan mafia Tanah Dago mempunyai pola yang sama. Pertama, mereka mengumpulkan data target di Kampung Cirapuhan. Ini dimulai sejak tahun 1980-an. Kedua, mereka mempersiapkan pembentukan jaringan mafia tanah. Asep Makmun, Iwan Surjadi, dan oknum, target lahan atau korban di Kampung Cirapuhan, Nawisan Kurma, dan tanah negara fasilitas umum. Korban-korbannya adalah Tommy Rokaya, Muhammad Basuki Yaman, Pak Bagio, warga pribumi lainnya. Fasilitas umum dan lahan negara juga menjadi korban. Mereka mulai beraksi dari target terkecil untuk mendapatkan target yang besar. Tetap waspada dan lindungi hak tanah Anda. Tahap penyerobotan lahan Dago Bandung dimulai dengan penyerobotan lahan Tommy Rokaya, keluarga besar Nawisan yang menaungi ayah Bapak Asep Makmun. Lahan ini milik keluarga besar Nawisan dan luasnya 80 meter persegi. Sertifikat lahan tersebut diatasnamakan Didi Koswara, adik ipar Asep Makmun sebagai oknum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sertifikat dan menjadikan Didi Koswara sebagai tokoh pribumi tuan tanah. Bukti bahwa lahan tersebut milik Tommy adalah AJB antara Tommy dan M. Wikarta tahun 1996. Tommy adalah anggota keluarga besar Nawisan yang memperkerjakan Ahya, bapak dari Asep Makmun. Alamat lahan tersebut adalah Cirapuhan, RT 07 RW 1 Dagono, OI 33, Kota Bandung. Kasus ini mendukung skenario mafia tanah yang saling menggugat, seperti Muller melawan Dago Elos tahun 2016. Penyerobotan lahan ini berlanjut dengan penyerobotan lahan garapan pribumi yang disebut Eigendom Verponding. Modus mafia Tanah Dago EP3 target penyerobotan lahan yang lebih besar, teknik atau modus. Mereka menggunakan intimidasi untuk menghalangi warga pribumi. Warga ditakut-takuti dan diancam penjara oleh kaki tangan mafia tanah. Sejak tahun 1980-an, area garapan pribumi diserobot mafia tanah. Lahan ini juga diklaim oleh Eigendom Verponding pabrik Tegel Simongan. Padahal keluarga besar Nawisan sudah ada sebelum pabrik itu berdiri. Modus mafia tanah juga melakukan kolusi dengan oknum aparatur, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Buktinya luas lahan jaringan Asep Makmun, dan keluarganya lebih besar daripada milik pribumi.
Episode 4 dari Modus Mafia Tanah Dago mengungkap penipuan data tanah, Yomi Shimasis. Asep Makmun dan keluarganya memberikan keterangan yang berbeda dengan warga dan bukti lapangan. Keterangan Asep Makmun di pemerintah juga berbeda dengan di warga. Di pengadilan, Asep Makmun mengklaim tanah milik bapaknya. Padahal, bapaknya hanya pekerja di keluarga besar Nawisan. Asep Makmun juga mengaku diberi tanah oleh Pak Bagio. Namun, kesaksian Pak Slamet dan Pak Unus menyebut beda usia 40 tahun antara Asep Makmun dan Pak Bagio. Juga sejak tahun 1970-an Pak Bagio nggak pernah datang. Di lapangan atas, dukungan hanya untuk kepentingan umum, bukan untuk keluarga Asep Makmun dan kaki tangannya. Cek kesepakatan tahun 1977 dan 1999, serta PBB Didi Koswara seluas 15.000 meter. Berikut Modus Mafia Tanah Dago episode 5 versi Kampung Cirapuhan. Selain riwayat tanah yang kurang tepat, luasnya juga tidak sesuai dengan kenyataan. Di lapangan bawah, mafia tanah menyerobot lahan Pak Bagio yang dipinjam untuk Masjid Aresem. Mereka juga menyerobot lahan garapan Muhammad B. Yaman dan warga lainnya. Mafia tanah berkolusi dengan Iwan Surjadi dari PT Batu Nunggal Indah. Mereka juga bekerja sama dengan oknum Ketua RW Mis Jiwa Dago Elos, Ismail Tanjung, dan Aput Sukendar, oknum Elbamis Sor 1 Cirapuhan. Sertifikat di Cirapuhan nomor 33 juga bermasalah. Mereka menyerobot lahan pribumi dan jalan warga. Asep Makmun dan keluarganya bermasalah dengan banyak pihak. Warga pribumi tidak berani melawan karena diintimidasi oleh jaringan mafia Tanah Dago, Toyo. Episode 6 dari Modus Mafia Tanah Dago mengungkap jaringan mafia tanah yang menciptakan kekacauan. Mereka menekan penduduk asli dengan mencampurkan mereka dengan pendatang yang melakukan urbanisasi. Kaki tangan mafia tanah berusaha menguasai dan menyerobot lahan penduduk asli. Mafia tanah ini mengintimidasi dan menghalangi penduduk asli mendapatkan hak atas tanah mereka. Mereka juga memprovokasi antar keluarga penduduk asli, Ipui, satu golongan didukung untuk menyerobot lahan saudaranya. Hal ini membuat batas dan riwayat tanah menjadi tidak jelas. Pendatang yang tidak ada kesepakatan malah mendapatkan tanah. Hubungan keluarga penduduk asli pun terputus. Mafia tanah berusaha menyembunyikan hubungan darah penduduk asli. Alhamdulillah, sekitar tahun 2010, kami temukan garis hubungan darah penduduk asli. Analisa, penelitian, dan penyelesaian mafia Tanah Dago perlu dilakukan. Dasho. Alhamdulillah, sejak sekitar 20 tahun lalu kami mulai mempelajari riwayat tanah. Kami juga mempelajari riwayat warga yang turun-temurun dan hal-hal terkait lainnya. Berbagai berkas dokumen negara dan berkas warga telah kami kumpulkan. Namun, beberapa dokumen hilang atau rusak karena rumah sering bocor. Kami memilah mana data atau keterangan yang dusta dan mana yang jujur, meski pahit diungkapkan. Ada yang bertanya siapa Muller bersaudara? Analisa, penelitian, dan penyelesaian mafia Tanah Dago perlu dilakukan. Kami mengetahui Muller dari langkah mendekati tanah dan Asep Makmun Cies. Kami melihat Muller dari cermin yang diperlihatkan oleh Asep Makmun dan jaringannya. Episode Sadiu dari Modus Mafia Tanah Dago mengungkap jaringan mafia tanah yang sangat terorganisir. Mereka bekerja sama dengan berbagai oknum. Jaringan mafia ini melibatkan oknum aparatur, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, mosi. Bahkan, sebagian orang yang menikah dengan penduduk asli diajak mengkhianati saudaranya. Mereka juga dibantu oleh oligarki atau pemodal, seperti Iwan Surjadi yang beralamat di Budi Asih nomor 25, Bandung. Dengan bantuan mereka, tanah penduduk asli dijual dengan harga di bawah standar. Bahkan, seringkali tidak ada ganti rugi sama sekali. Parahnya, mafia tanah ini bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali dari satu objek. Contohnya, SHM Didi Koswara atau Iwan Surjadi yang awalnya pinjam dari Pak Bagio dan garapan warga, misalnya Pak Yaman, lalu dijual ke pamannya bernama Ada, kemudian dijual lagi ke Iwan Surjadi dan digarap oleh adik atau anak mantunya. Modus operandi ini menunjukkan betapa terorganisirnya jaringan mafia tanah di Dago.
Episode ini membuka mata kita akan praktik kotor yang merugikan penduduk asli. Kasus tanah yang melibatkan bos mafia telah menggemparkan. Tanah Pak Bagio 400 hingga 700 meter dipinjam fasilitas umum masjid, namun kemudian dibeli luas jadi 700 meter. Ada apa bos Batu Nunggal beli tanah bekas TPA? Penyerobotan jadi hadiah 80 meter lalu 270 meter di Koswara untuk Ketua RW Sentul 2, Dago Elos Ismail Tanjung 8% 8M, bonus balik layar tergugat dan pendataan tergugat Ketua RW Sentul 2 Dago Elos Asep Makmun sebagai pembela Isidentil, Ketua RW Sentul 1 Cirapuhan Apud Sukendar dan oknum aparatur. Rupanya target 100 miliar hingga 1 triliun hingga tanah puluhan meter. Keluarga besar Pamen Pati TNI dan Polri diserobot dan dilaporkan polisi tahun 2012. Sejak tahun 2007 sudah diberi tanda batas pohon alpukat dan sirsak, Pai. Bos mafia Tanah Iwan Surjadi kebal hukum pada dana bansos tahun 2014. Pemerintah perlu membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus sekarang merugikan warga kampung Cirapuhan dan negara 100 miliar hingga 1 triliun. Mafia tanah saling gugat Dago, bukan ngegugat, tapi saling gugat. Tonton film Keluarga Muller durasi 4 jam 40 poem. Oh janten bapak teh ngagales di iya di Ramana nih di Ramana nih Ramana Asep Mamun mohon terus gitu di terus di gitu diuwihkeun deui ka ieu teu diangger we garapan mah di dinya aya mohon teu diuwihkeun maksudna teh di kilas galian dititipkeun gitu nya di cueu we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu mohon aing kemarin teh di dieu ku ieu dijual ku Surjadi mohon eta oge masalah kasus na oge luas na oge nyerobot nu sanesna deui. Hukum bukan ilmu pasti. Kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan menimbulkan pertanyaan besar. Saksi dan ahli hukum saat ini membuktikan bahwa pengadilan bisa jadi salah. Allah memberikan kita nurani dan akal yang sesuai dengan logika. Pembunuhan Vina, konflik Dago Elos dan pembunuhan Uci 31 Mei 2023. Dengan uang damai 10 juta juga menjadi sorotan. Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan telah menulis surat ke berbagai pihak. Presiden, Gubernur, Menteri, DRP, dan lembaga lainnya. Apakah keputusan pengadilan dan bukti otentik yang ternyata bisa dimanipulasi sesuai dengan nurani dan logika? Pemerintah harus membentuk tim independen yang kredibel dan penuh integritas untuk meneliti kasus-kasus ini. Pemberitaan dan keputusan pengadilan tidak selalu mencerminkan kebenaran. Kita memiliki logika dan nurani yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk berjuang melakukan reformasi, untuk menegakkan keadilan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Untuk itu, mari bersama-sama memastikan bahwa keadilan dan kebijaksanaan benar-benar tercapai. Anda tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian dari solusi untuk perubahan. Penyelesaian konflik sosial, cek versi Kampung Cirapuhan, atau versi Nawisan Kurma. Berkas Pengadilan Negeri Bandung ada keterangan hak Eigendom Verponding Buraminten. Bahkan tergugat lebih dulu bersiap sebelum digugat, yaitu 1 Juni 2016. Ada 3 poin penting untuk diperhatikan. Pertama, pemberitaan yang ada hanya Eigendom Verponding Muller. Padahal Buraminten juga menggunakan hak barat Eigendom Verponding, yang sudah tak berlaku pada tahun 1980. Kedua, Buraminten sepakat dengan Asep Makmun semua tergugat adalah penggarapnya sehingga warga Dago Elos juga dirugikan. Ketiga, lokasi objek paling luas, 4 hektar lebih yaitu Eigendom Verponding 374/2, berada di Kampung Cirapuhan RW 01 Bandung, bukan di Dago Elos RW 02, namun Cirapuhan RW 1. Hanya ada 3 orang yang digugat. Pada berkas tahun 1997, luas tanah warga Dago Elos kurang dari 1 hektar, sementara objek yang digugat mencapai lebih dari 6 hektar lebih. Itu 3 poin penting dan jaringan mafia tanah telah beroperasi sejak 1980. Untuk itu, pemerintah diharapkan membentuk tim independen, cek film Keluarga Muller durasi 4 jam. Bahkan keluarga besar TNI Polri juga menjadi korban dari jaringan Asep Makmun, Didi Koswara, dan rekan-rekannya. Warga Kampung Cirapuhan dan negara dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun, karena ini kolusi saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini kami sampaikan, kami dari Nawisan Kurma. Jadi kami bukan hantu-hantu yang melayang-layang di pertanahan kawasan Nawisan Kurma. Jadi Nawisan Kurma artinya tanah-tanah yang dulunya pernah diduduki Nawisan, bukan tanah Nawisan, tapi pernah diduduki Nawisan. Kurma mudah-mudahan penuh karomah, itu artinya Nawisan Kurma. Nah, adapun ini dukungan dari warga-warga pribumi, warga-warga yang asli, bukan melayang-layang. Nah, ini ditandatangani oleh warga-warga pribumi tahun 2010. Nah, dari sini kami sebenarnya udah memperkirakan bahwa mafia-mafia tanah ini akan kemudian hari akan muncul. Nah, ini tanda tangan pribumi. Nah, ini rangkap lebih dari satu. Nomor satu. Ini nomor satu juga nih. Ini nomor satu juga nih. Ini nomor satu juga. Ini nomor satu juga, karena memang ini berdasarkan kerelaan pribumi, berdasarkan kebersamaan pribumi untuk memperjuangkan lahan-lahan ini. Bukan untuk menguasainya, tapi gimana mengolah lahan ini agar bisa mendapatkan manfaat. Baik itu untuk pribumi. Jadi perang ini bukan pribumi lawan pendatang, bukan. Bukan perang Dagolos lawan Cirepuan, bukan. Bukan perang ulama lawan jamaah. Tapi ini perang mafia tanah. Tuh. Ini nomor KTP 2010. Ini ada yang udah meninggal ini. Jadi anak turunan Nawisan itu sekarang lebih kurang jumlahnya 500 hingga 1000 jiwa. Ini kepala-kepala keluarganya ini. Tak ada pun Muller FS Dagolos, yang mana yang pribuminya. Saya kemarin ke saudara Angga bilang, pribumi Dagolos adalah leluhur Kang Jana, tukang panggul. Itu pun tahun 1900-an. Sedangkan ini 1800-an. Buktinya adanya makam. Nah, ini kepala keluarganya ini. Ini ada materai ini, masih 6.000. Karena ini dibuat tahun 2010. Ini kita nggak menyerahkan ke BPN Kota Bandung. Karena kita sendiri memahami bahwa masih adanya kaki tangan mafia di BPN dan beberapa instansi. Jadi banyak berkas-berkas yang kita tanda tangani sebelum adanya sidang gugatan Muller FS Dagolos. Sebagaimana telah kami sampaikan, ada Buraminten lah, ada Iwan Surjadi PT Batu Nunggal, ada Dedi Muhammad Saad. Nah, itu nggak tahu itu siapa itu. Itu hantu yang melayang-layang. Maksudnya dia di sini aja itu nggak punya peranan, gitu. Cuma dia begitu. Karena mafia tanah ini mengorganisasinya benar-benar, sehingga seolah-olah bisa menjadikan dasar hukum. Padahal dasar hukum yang sah adalah berketuhanan. Nah, kami sebagai orang Muslim mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau di Indonesia, oke, berketuhanan yang Maha Esa. Nah, gimana mungkin
penipu lawan penipu menghasilkan kekuatan hukum yang berketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu kami mohon kepada Panglima tertinggi Republik Indonesia, baik sekarang maupun yang akan datang, yaitu Presiden, berikut jajarannya, DPR MPR, berikut jajarannya, Panglima TNI, Menhankam, Menteri Luar Negeri, berikut jajarannya juga ke BPN, juga Kantor Pajak Bumi dan Bangunan, untuk mendukung kita, juga kepada Mahkamah Agung, mohon dibatalkan sidang perdata Mueller FS Dagolos. Yang terkena dampaknya itu warga-warga pribumi. Sekali lagi kami tegaskan, itu nggak ada. Alosana pun itu memang ibunya nikah sama Elim. Tapi keberpihakan Alosana, bahkan saya sendiri minta izin kepada pribumi mengenai Alosana. Udahlah, gimana pemerintah masalah Alosana. Sekarang udah almarhum Alosana. Sekarang yang tinggal Didi Koswara sama Asep Makmun dan mafia-mafia kaki tangannya yang lainnya. Adapun Naput Sukendar juga udah almarhum, Ismail Tanjung udah almarhum. Didi Koswara lebih kurang usianya 74. Asep Makmun lebih kurang usianya sekitar 65-an. Untuk itu kami mohon kepada pemerintah segera membereskan masalah-masalah di Cirapuhan ini. Sekali lagi, Nawisan Kurma itu bukan berarti tanahnya Nawisan, tapi tanah yang pernah diduduki Nawisan, mudah-mudahan penuh karomah. Itu yang kami mohonkan. Kami adalah pejuang-pejuang yang di tebing, Pak, bukan di pinggir jalan. Dan kami juga menghormati hak-hak Dinas Perhubungan, kantor pos, dan masjid, juga fasilitas umum. Nah, sekarang fasilitas umum lagi diacak-acak sama mafia tanah. Ini yang membuat bingung, baik itu pemerintah maupun warga pribumi. Jadi warga pribumi sendiri bahkan bingung juga. Dan ini juga langkah-langkah ini juga udah pernah kami sampaikan solusi-solusi kepada Lurah Dago ketika itu Pak Sahuri. Gimana? Tolong, ini pribumi masa nggak pegang secuil kertas pun surat tanah, padahal leluhurnya udah bertahun-tahun. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah dimulai sekitar tahun 1850. Kampung Cirapuhan asal kata Cipanyepuhan, yang berarti besi tempah, tempat tinggal para petani, atau pekerja pembangunan rel kereta di Bandung Purwakarta, atau Bandung ke Garut. Cipanyepuhan meliputi Dago Pakar, Dago Jati, Cigadung, Dago Biru, dan Curug Dago. Setelah membuat gua Belanda, pada tahun 1918 atau 1923, kolonial Belanda bernama Simongan menduduki Bukit Dago dan membangun pabrik di Terminal Dago, membuat surat Eigendom 3740 dan 3741. Keluarga besar Nawisan menduduki lahan Cirapuhan Timur, sekarang Cipaheut, Kabupaten Bandung, Cirapuhan Barat, sekarang Cirapuhan, Kota Bandung, dan Sawargi depan Terminal Dago. Nama anak putri Nawisan dan menantu Nawisan, Neh Okoh nikah dengan Hasim. Anak cucu dari keluarga inilah yang menaungi Ahya, tapi dibalas dengan penyerobotan lahan oleh anak Ahya. Ahya bapaknya Asep Makmun, Ahya mertua Didi Koswara. Ne Eyong nikah dengan Mardasih, Ne Ewung nikah Karmita alias Kartasasmita, Ne Emeh nikah dengan Adikarta. Simongan secara sepihak membuat Eigendom Verponding 37442 dan 644 di Kampung Cirapuhan, Kota Bandung. Ini tidak sah karena pribumi lebih dulu menduduki lahan tersebut, bukti dengan adanya makam Nawisan dan anak-anaknya. Silahkan pemerintah tinjau lokasi, informasi lebih lanjut bagian lanjutan. Anda dapat menjelajahi juga versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma.
Penggunaan kawasan Kampung Cirapuhan. Setelah Indonesia merdeka, kawasan Kampung Cirapuhan digunakan untuk perkebunan dan penggalian pasir. Beberapa bagian Kampung Cirapuhan sebelumnya sudah dibangun menjadi rumah, makam, dan fasilitas umum. Daftar penduduk pribumi diantaranya adalah keluarga Nawisan, Ewis Omah binti Tomi Rokayah, keluarga Nawisan, Pak Bagio, Slamet bin Karto, Icih Unus, Duhli, Johan Rohimat, Anda bin Isah Juha, amanah keluarga Nawisan, Dedi, Uki, Acih binti Juanta yang nikah dengan Misnan anak Eyong binti Juanta. Tahun 1969 tercatat ada pendatang bernama Ahya, dan adiknya bernama ada juga Didi Koswara, yang berasal dari kota Subang yang dipekerjakan jadi penggali pasir atau anemer. Masjid Al-Hikmah dibangun di lahan Pak Bagio pada tahun 1968. Namun, pada tahun 1974 hingga 1984 atau 1999, Kampung Cirapuhan dijadikan tempat sampah oleh pemerintah pada bekas galian pasir ditimbun dengan sampah dengan kedalaman 10 meter hingga 70 meter. Penyerobotan. Pada tahun 1980-an, terjadi penyerobotan lahan oleh jaringan mafia Tanah Dago, yaitu pelaku Asep Makmun dan Didi Koswara. Asep Makmun dan Didi Koswara mulai menyerobot lahan keluarga Nawisan, yaitu Ewis Omah binti Tomi Rokayah seluas 80 meter juga jalan warga. Selain itu, mereka juga menyerobot lahan Pak Bagio yang dipinjamkan ke warga Kampung Cirapuhan seluas 400 hingga 700 dan tanah di sekitarnya seluas 500 hingga 700 meter, hingga total yang diserobot adalah sekitar 100-300 meter. Lalu pada bagian lainnya lahan garapan warga atau lahan negara yang diserobot sekitar 1 hektar. Sebelumnya lahan atas dikerjabaktikan oleh warga untuk lapangan bola dan untuk perkebunan, sementara itu bagian bawah untuk rumah, fasilitas umum dan kebun. Warga Kampung Cirapuhan diintimidasi dan dihalangi hak pengajuan pertanahan, namun jaringan mafia tanah membuat PBB seluas 15.000 meter atas nama Didi Koswara. Kemudian dialihkan ke Dedi M. Saad, beralamat JL Roket 1 Komplek Armet Cipageran Cimahi Utara, oleh jaringan mafia Tanah Dago dioperalihkan ke kaki tangannya, sehingga tahun 2008, 2009, hingga kini tahun 2024, kembali dijadikan tempat sampah dengan membuang galian pondasi pembangunan Hotel Wirton Dago, dan juga dijadikan hunian kaki tangan jaringan mafia Tanah Dago, Kampung Cirapuhan RT Kumen 7 RW 01 Dago. Bandung wilayahnya dirubah jadi Dago Elos olah jaringan mafia tanah untuk modus saling gugat. Pemerintah harus membuat tim independen untuk informasi lengkap. Untuk info lebih lanjut, cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Hari ini saya ingin membahas tentang surat terbuka yang ditujukan kepada Komnas HAM dan Ombudsman. Surat ini mengungkapkan dampak dari penggalian pasir secara masif di Kampung Cirapuhan yang merugikan pribumi lalu dijadikan tempat pembuangan sampah oleh pemerintah. Amerta, sejak tahun 1974 TPA menyebabkan kerusakan ekologis dan kekurangan air bersih bagi lebih dari 100 kepala keluarga. Disponsori Ketua Komisi B, Endrizal Nazar Wakli DPRD HE Warso dan Sekda juga Wali Kota Bandung Dada Rosada. Ketua RT Sodociu, Muhammad B. Yaman, dan Ketua RW Syoro 1, Sisye Mulyana, untuk mengatasi masalah ini dengan berunding di Rut PDM Maman Budiman. Setelah 30 tahun, Alhamdulillah tahun 2005, warga Kampung Cirapuhan mendapatkan air bersih. Namun, upaya untuk memberantas jaringan mafia tanah yang ada sejak tahun 1980-an masih perlu dukungan. Kami memohon agar Komnas HAM dan Ombudsman dapat mendukung kami dalam memberantas jaringan mafia tanah yang merugikan masyarakat. Kami juga meminta agar lembaga lainnya merespons surat kami secara tertulis dan pemerintah membentuk tim independen. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk informasi lebih lanjut, cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Mari bersama-sama berjuang untuk keadilan. Terima kasih. Halo semuanya, kita akan membahas mengapa mafia tanah beraksi di Cirapuhan. Asep Makmun dan Didi Koswara coba konfirmasikan siapa bapak dan kakeknya, bagaimana riwayat datang ke Cirapuhan. Asep Makmun anak dari Ahya yang juga mertua Didi Koswara, dinaungi oleh pribumi Tomi Rokayah dan diberi pekerjaan sebagai penggali pasir atau anemer. Kenapa mafia tanah berani beraksi? Karena kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan mayoritas anak turunan Nawisan adalah perempuan.
Mafia tanah, oknum warga, oknum aparatur, dan oligarki menganggap mereka sasaran empuk. Alhamdulillah. Pada tahun 2007, Ketua DPR Kota Bandung, Husni Mutakin merekomendasikan warga RT 07 RW 1 Cirapuhan untuk mendapatkan pendidikan tinggi UPI Bandung. Namun, warga menolak bantuan uang 1,5 juta dari Sekda Wali Kota Bandung. Warga minta masuk sekolah tinggi bukan uang. Dan tahun 2009 Depsos membantu pembentukan kelompok usaha bersama atau KUBE, tapi gagal karena intervensi oknum. Dengan swadaya warga membentuk KUBE, Kelompok Usaha dan Sosial Rakyat Madani atau KURMA, Nawisan Kurma. Semoga Allah memberkahi tanah yang pernah diduduki Nawisan, amin. Untuk itu, mohon dukungan semua pihak untuk memberantas sandiwara mafia tanah ini. Pemerintah perlu membentuk tim independen. Untuk info lengkap blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. Oh, janten bapak teh ngagales di iya Di Ramana nih. di Ramana Di nih. Ramana Asep Mamun. Mohon teras Lanceuk gitu di kadinya baheula. teras di gitu di weekend deh ka iya. Teu Ke urang didi. we garapan mah di dinya aya. Mohon Teu dieuwihkeun. maksudna teh di Tilas galian. dititipkeun gitu. Nya di cueu we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. Mohon naik ke kemari teh di dieu ku iya dijual. ku Surjadi. Mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge. Orang nggak punya alpat tuh nggak mati, nggak punya tanah ribuan hektar tuh nggak mati. Tapi kalau nggak makan sesuap nasi, mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat untuk syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melaporkan pertemuan kemarin dengan Lurah Dago dan perwakilan dari LBH warga Dagolos perihal laporan penipuan Muller. Terkait hal itu kami secara tegas menyatakan untuk dukungan laporan penipuan Muller kami nggak bersedia. Tapi jadi harus dipertegas lagi. Yang perlu dipertegas adalah dukungan untuk pemberantasan mafia tanah. Nah, adapun bila mana cuma sekedar nyerang Muller, ini salah satu pertimbangan. Ini dokumen negara nih yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di halaman 40. Di sini disebutkan ada yang namanya Bu Raminten. Ya, Bu halaman 40-41. Ini disebutkan bahwa berdasarkan data kepemilikan dimiliki oleh Bu Raminten. Ini sama agendumnya ya. Agendum 3740, 3741, 3742. Ini sebelumnya dimiliki oleh ini Jos Willem Slot. Kemudian dari situ ke notaris ya. Nah, habis itu ini tadi aset ini 3740, 3741 ini dihibahkan, telah menghibahkan aset ini tuh kan, hibahkan kepada Ibu Raminten. Nah, Ibu Raminten memberikan kuasa kepada Haji Samsul Marparepa. Kemudian Ibu Raminten ini
bekerja sama, saling menghormati dengan para ini tergugat, yaitu Asep Makmun. Tuh, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jadi intinya Ibu Raminten atau kuasa hukumnya ini mendukung Asep Makmun. Tak dari berkas yang dikeluarkan Mahkamah Agung aja ini udah membuktikan ini kasus pidana. Jadi bisa membuktikan kalau nggak Bu Raminten benar, maka Mueller yang salah. Sebaliknya, kalau Mueller benar, Bu Raminten salah, yang wajib dihukum. Nah, tapi bisa-bisa dua-duanya salah, ya kan? Pertanyaannya, kalau misalkan warga Dago Elos yang diwakili oleh Asep Makmun menang nih, Bu Raminten dapat apa? Ya kan? Sedangkan tanah di sini udah nggak habis. Jadi ada tanah warga dan ada tanah fasilitas umum. Pertanyaannya, Bu Raminten dapat apa? Gitu kan? Makanya kita ngedukung. Kalau cuma sekedar hanya menuding Mueller sebagai mafia tanah atau melakukan penipuan. Karena begitu Mueller lepas, Bu Raminten dan pihak lainnya lagi, misalkan ini Deddy Muhammad Saad, ini siapa ini? Ini Iwan Surjadi yang telah memberikan hadiah kepada ini. Nih. Sedangkan Deddy Muhammad Saad menurut petugas PBB, dia yang mengambil alih PBB seluas 15.000, otomatis kan dapat bagian. Dari situ warga kembali lagi dicaplok lagi. Jadi kalau nggak diterkam sama Mueller, akan diterkam sama Bu Raminten CS, Iwan Surjadi CS, Deddy Muhammad Saad CS, yang notabene Asep Makmun CS, ya. Jadi sekali lagi kita mohon dukungan ke pemerintah supaya untuk segera membereskan mafia-mafia tanah di Dago, khususnya ini di Cirapuan. Jadi Cirapuan itu tempatnya latihan mafia-mafia tanah ini, mulainya dari sini, Pak. Nah, ini juga kita mohon bantuan kepada TNI dan Kejaksaan untuk segera membereskan masalah mafia-mafia tanah di Cirapuan. Terus terima kasih, silakan cek keterangan-keterangan kami lainnya di ketik aja Nawisan Kurma. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dramatisasi sidang sengketa tanah Dago. Siapapun yang menang, warga tetap jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saat ini saya sedang berada di wilayah Dago. Masih ingat dengan konflik sengketa tanah Dago Elos? Ternyata, konflik sengketa tanah Dago Elos merupakan dramatisasi yang sengaja dilakukan oleh beberapa oknum warga yang ternyata sejak awal sengaja dibuat sebuah skenario untuk saling menggugat. Konspirasi ini dilakukan untuk membodoh-bodohi warga. Dan pada akhirnya, warga masyarakatlah yang dirugikan. Berikut ini merupakan sepak terjang dari oknum warga yang merupakan mafia tanah. Diceritakan oleh seorang tokoh masyarakat, yaitu Muhammad di Yaman. Buka channel ini untuk melihat video lengkapnya. Oh, Johnson, bapaknya ngegales di iya di Ramanan nih
Di Ramana Di Ramana Asep Makmun. Mohon. Terus gitu di terus di gitu diuwihkeun deui ka ieu. Teu dianggar we garapan mah di dinya aya. Mohon. Teu diuwihkeun. Maksudna teh di Kilas galian dititipkeun gitu. Iya di cueu we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. Mohon kemarin teh di dieu ku ieu dijual ku Surjadi. Mohon. Eta oge masalah kasusna oge, luasna oge nyerobot nu sanesna deui. Yu Hakim, mafia tanah dan nyawa warga hanya 10 juta. Keluarga sederhana perwira TNI Polri diserobot. Korban serobotan mafia tanah di Kampung Cirapuhan bukan pertama kalinya keluarga TNI Polri, keluarga perwira menengah dan perwira tinggi TNI Polri yang hanya puluhan meter menjadi sasaran kejahatan oleh keluarga mafia tanah saling gugat yang sudah sering menyerobot, mengoper, dan mewariskan lahan ribuan meter. Anehnya bulan April tahun 2012 Muhammad B. Yaman yang jadi korban mafia tanah malah dilaporkan ke polisi. Sahabat dan warganya dibunuh dikeroyok di Dago Elos. Pada 31 Mei 2023, seorang warga dari Kampung Cirapuhan Uci Kuswinda korban main hakim sendiri dampak konflik sosial mafia tanah. Nilai nyawa hanya dihargai 10 juta rupiah. Apakah ini keadilan? Ini bukan kali pertama keluarga sederhana warga Kampung Cirapuhan Bandung diserobot oleh mafia tanah Dago, jaringan keluarga Asep Makmun. Ada apa dengan hukum Indonesia? Mengapa pemerintah memberikan bantuan kepada mafia tanah saling gugat? Warga berharap pemerintah memeriksa Lurah Sahuri, jaringan Asep Makmun juga perlu diperiksa, tim independen harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah ini. Mafia tanah Dago saling gugat bukan ngegugat tapi saling gugat. Info lengkapnya cek versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Halo semuanya, kita akan membahas mengapa mafia tanah beraksi di Cirapuhan. Asep Makmun dan Didi Koswara coba konfirmasikan siapa bapak dan kakeknya, bagaimana riwayat datang ke Cirapuhan. Tucker, Asep Makmun anak dari Ahya yang juga mertua Didi Koswara, dinaungi oleh pribumi Tommy Rokaya dan diberi pekerjaan sebagai penggali pasir atau anemer. Kenapa mafia tanah berani beraksi? Karena kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan mayoritas anak turunan Nawisan adalah perempuan. Mafia tanah, oknum warga, oknum aparatur, dan oligarki menganggap mereka sasaran empuk. Alhamdulillah. Pada tahun 2007, Ketua DPR Kota Bandung, Husni Mutakin merekomendasikan warga RT 07 RW 1 Cirapuhan untuk mendapatkan pendidikan tinggi UPI Bandung. Namun, warga menolak bantuan uang 1,5 juta dari Sekda Wali Kota Bandung. Warga minta masuk sekolah tinggi bukan uang. Dan tahun 2009 Depsos membantu pembentukan kelompok usaha bersama atau KUBE, tapi gagal karena intervensi oknum. Dengan swadaya warga membentuk KUBE, Kelompok Usaha dan Sosial Rakyat Madani atau KURMA, Nawisan Kurma. Semoga Allah memberkahi tanah yang pernah diduduki Nawisan, amin. Untuk itu, mohon dukungan semua pihak untuk memberantas sandiwara mafia tanah ini. Pemerintah perlu membentuk tim independen. Untuk info lengkap blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma,